Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Munayati, perwakilan dari kelompok 5. Di sini kelompok kita akan memerankan talk show mengenai wawasan dunia abad pertengahan, yaitu dari Augustinus hingga Verbeek. Izinkan saya memperkenalkan tokoh-tokoh yang ingin berperan dalam talk show berikut, yaitu Rehan sebagai Agustinus, kemudian Kak Ali Sarpana sebagai Thomas, ada juga Laura sebagai Anselmus, Kak Endah Puspita sebagai host 1, Ana sebagai host 2, dan saya sebagai host 3. Kemudian ada Gayatri sebagai Marta dan Balkis sebagai Verbeek. Oke. Izinkan kami memulai talk show berikut. Ya, selamat datang di talk show kita hari ini. Perkenalkan saya Endah. Hari ini saya akan menemani kalian semua dalam diskusi yang lumayan seru sih. Dan saya sendiri Ana, kita memiliki tamu yang sangat istimewa yang akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu wawasan dunia pertengahan dan tantangan di era modern. Oke. Langsung saja mari kita sambut Saint Agustinus dan Saint Thomas Aquinas, Anselmus, Ludwig Verbeek, serta ahli filsafat kontemporer Martha Nussbaum. Baik, Mas, kita mulai dengan ciri-ciri wawasan dunia abad pertengahan. Agustinus, bagaimana pemikiran Anda mencerminkan wawasan ini? Dalam karya saya, terutama pengakuan, saya menekankan pentingnya iman dan pengetahuan. Wawasan dunia abad pertengahan sangat terkait dengan pengertian bahwa Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu. Saya melanjutkan pemikiran ini dengan menekankan rasio dan wahyu. Dalam Summa Theologica, saya menunjukkan bahwa akal dan iman dapat beriringan. Abad pertengahan melihat dunia sebagai harmoni antara yang ilahi dan yang rasional. Saya juga ingin menambahkan bahwa iman yang mencari pengertian adalah inti dari pemikiran kita. Metode ini menunjukkan bahwa keyakinan kita mendorong kita untuk memahami lebih dalam tentang Tuhan dan eksistensi. Saya melihat bahwa meskipun kita hidup di zaman modern, beberapa prinsip moral dan etika dari abad pertengahan, seperti nilai-nilai humanistik, tetap relevan. Ini menunjukkan bahwa meski ada kemajuan, beberapa pertanyaan dasar tetap ada. Oke, sekarang mari kita bahas tentang tantangan dari Louis Verbeek. Pak Thomas dan Pak Agustinus, bagaimana Anda akan membantah pandangan ateisnya? Verbeek berpendapat bahwa Tuhan adalah refleksi dari sifat manusia. Namun, saya berargumen bahwa Tuhan melebihi pencapaian dan kebutuhan manusia. Bukti eksistensi Tuhan dapat ditemukan dalam keberadaan dan keteraturan alam. Ya, saya sepakat. Keyakinan bahwa Tuhan hanya ciptaan manusia tidak menghargai kedalaman pengalaman spiritual yang kita alami. Tuhan tidak hanya ada di dalam diri kita, tetapi juga di luar dan melampaui kita. Tapi gagasan tentang Tuhan itu seringkali merupakan proyeksi dari kebutuhan manusia itu sendiri. Bukan itu menunjukkan bahwa kepercayaan kita terhadap Tuhan itu lebih berkaitan dengan psikologi manusia daripada kebenaran objektifnya itu sendiri. Namun, kita juga harus mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Agama dan pemikiran spiritual bisa menjadi sumber nilai-nilai etis yang mendalam, meskipun kita menghadapi kritik dari pandangan etis. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai relevansi wawasan dunia abad pertengahan di era modern. Mengenai segmen berikut, apakah masih ada tempat untuk pemikiran ini? Saya percaya bahwa wawasan dunia abad pertengahan memberikan fondasi yang kuat bagi pemikiran etis dan moral. Di tengah relativisme modern, prinsip-prinsip tersebut masih relevan. Dengan tantangan kontemporer seperti kemajuan teknologi dan etika, wawasan yang mendalam tentang hubungan antara iman dan akal dapat membantu kita menemukan arah. Dengan meningkatkan materialisme, penting untuk mengingat nilai spiritual dan tujuan yang lebih tinggi. Wawasan abad pertengahan dapat meningkatkan kita untuk tidak hanya mengejar hal-hal materi, tetapi juga kebenaran yang lebih mendalam.
Saya setuju, kita perlu melihat kembali nilai-nilai humanistik dari pemikiran abad pertengahan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Empati dan perhatian terhadap sesama sangat diperlukan di dunia yang semakin individualistis ini. Tapi sebenarnya kita juga harus terbuka terhadap kritik itu sendiri. Modernitas itu tuh menuntut kita untuk merefleksikan dan menyesuaikan pandangan kita. Kita tuh untuk menghadapi tantangan cara yang lebih rasional. Baik, rasanya cukup diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada semua tamu yang telah berbagi pemikiran. Sangat menarik sekali melihat bagaimana pemikiran abad pertengahan ini masih memiliki dampak yang dalam diskusi kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan mengeksplor lebih dalam tentang bagaimana filsafat membentuk pemikiran modern. Terima kasih dan sampai jumpa.